Maka apa pembedanya? Pembeda daripada masalah tersebut syubhat atau tidak adalah ilmu. Yang membedakan ini halal atau tidak adalah ilmu. Mungkin bagi seorang ahli ilmi, ya, warrasikhuna fil ilmi yaquluna hadza min indillah. Ya. Dan di sisi lain kelompok orang lain perkara ini syubhat. Kenapa? Karena ada al-jahlu, ada kebodohan di dalam dirinya untuk mengetahui dan memeriksa, memilah-milih apakah ini halal atau haram. Jadi yang membedakan perkara syubhat ataupun tidak adalah ilmu. Mungkin bagi seorang yang berilmu ini bukan perkara syubhat. Hukum yang benar adalah A. Tapi bagi orang yang tidak dikaruniakan ilmu, maka perkara ini disebut dengan perkara syubhat. Kenapa? Karena dia tidak mengilmui perkara tersebut. Nah, bagaimana seseorang itu bisa hilang, terangkat syubhatnya ketika dia mempelajari ilmu? Maka kaidahnya kata para ulama, semakin sedikit perkara syubhat yang dia temui di dunia ini, maka semakin baik keilmuan seseorang tersebut. Semakin sedikit perkara syubhat yang dia temui di dunia ini, maka semakin baik kualitas ilmu seorang tersebut. Itu kaidahnya kata para ulama. Nah, sebaliknya ketika walladzina dalam surat Al-Imran itu orang-orang yang mengikuti syubhat ini adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti syubhat adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, sehingga ada kaidah-kaidah, ya, ada kaidah-kaidah di dalam masalah fikih tentang masalah ini. Jadi di antara obatnya juga orang itu ketika dirinya itu terkena syubhat adalah dengan cara yakin. Maka ketika ada seorang sholat, dia tidak tahu ini 4 rakaat atau 3 rakaat, ini bingung ini. Sudah sholat 4 rakaat atau sudah 3 rakaat. Maka dia harus kembalikan perkara itu kepada keyakinannya. Dia harus kembalikan ke perkara itu pada keyakinannya. Maka faya bni alal yakin, dibangun di atas keyakinannya. Dia sholat 4 atau 3. Yang dia ragu-ragu di situ adalah ini 4. Yang dia ragu-ragukan di situ adalah 4. Maka sholat tersebut dihitung 3. Kenapa? Karena dia ragu-ragu sholat ini adalah 4. Contoh lain misalnya wudhu, ya. Dia sudah berwudhu, tapi dia ragu-ragu sudah batal atau belum. Maka dia harus membangun perkara itu pada keyakinannya. Apa yang dia yakini? Tadi saya sudah wudhu, maka kembalikan perkara itu kepada wudhu, maka saya tidak batal. Kenapa? Karena keyakinan saya sudah wudhu, tapi dia ragu-ragu, saya ini batal atau tidak. Berbalik seperti ini, dia belum wudhu, terus ragu-ragu, saya sudah wudhu atau belum? Maka belum. Kenapa? Karena yang yakin adalah belum, dan yang ragu-ragu adalah apakah saya sudah wudhu. Jadi segala sesuatu yang apabila itu samar-samar, maka dibangun di atas keyakinan. Misalnya lagi tawaf. Ini sudah 6 atau sudah 7? So, ini saya putar-putar, ini sudah 6 atau sudah 7? 6 atau 7? Ya. Maka yang dia ragukan di situ adalah 7. Maka dia terhitung adalah 6. Kenapa? Karena yang dia ragukan adalah 7. Nah, kalau apakah saya ini tawaf 7 atau 8? Maka tidak ada. Karena tawaf paling banyak adalah 7. Tawaf paling banyak adalah 7. Maka itu kaidahnya. Ketika seorang ragu-ragu, maka kembalikan perkara tersebut pada keyakinan awal. Orang ragu-ragu, kembalikan keyakinan pada keyakinan awal. Al yakinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak akan hilang dengan adanya keraguan. Nah, itu diantara kaidah-kaidah yang lahir daripada hadis ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala betul-betul
memberikan satu arahan dan juga perintah agar seseorang itu membekali dirinya dengan ilmu dan keyakinan. Ilmu dan juga keyakinan. Ya. Dengan ilmu seseorang itu bisa mengobati dirinya daripada syahwat, ya. Dan dengan keyakinan seseorang itu bisa mengobati dirinya daripada syubhat. Dengan ilmu orang bisa mengobati dirinya daripada syahwat, dan dengan yakin seseorang mengobati dirinya daripada syahwat. Ya. Ada disebutkan dalam surat As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan di antara mereka satu pimpinan-pimpinan, satu imam-imam yang berjalan di atas petunjuk. Apa sebabnya mereka? Karena mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan sebab mereka itu yakin. Ya, jadi syarat seseorang itu mendapatkan petunjuk adalah dengan cara dia itu sabar, dengan ilmu dan juga dengan keyakinan. Jadi orang itu pengen dapat petunjuk, syaratnya dua, ilmu dan yakin. Syaratnya dua, ilmu dan yakin. Maka dari situlah kemudian seorang hamba itu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu